Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Sekarang kita lagi ada di Semartiga Kampung Selatan. Nah, kedatangan kita ke sini untuk memenuhi tugas wawancara dari mata kuliah evolusi dengan dosen pengaku Pak Masyudi Alamsyah. Yuk, ikutin kita terus. Udah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Abdul Rojak bersama rekan saya Siva Razabi dan juga ada rekan saya Citra Fanelisa, Salsa Nurpita dan Lutfia Nur Azizah. Maksud dan tujuan kami datang ke sekolah ini Bu, Semartiga Kampung Selatan, ingin mewawancarai khususnya guru mata pelajaran biologi tentang evolusi. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu dengan ibu siapa ini? Saya Nurul Fadil. Biasanya dipanggil ibu siapa dulu? Ibu. Ibu mengajar di sekolah ini dari tahun berapa? Dari 2015. 2015. Berarti udah 10 tahun udah. Betul sekali. Nah, asal perguruan tinggi Ibu waktu itu di mana? Bu? Sama dengan kalian. Saya lulusan dari universitas yang sama, yaitu Universitas Indonesia PGRI. Ini satu lagu mantap kan? Berarti jurusannya sama, pendidikan biologi. Tapi saya yang ekstensinya. Ekstensi. Karena dari lulus dapat tawaran dan menjadi laboran, sambil milih yang sama. Kalau kita reguler. Reguler tiap hari ya. Ini yang masuk pertanyaan pertama ya Bu. Menurut Ibu apa yang Ibu ketahui tentang teori evolusi? Menurut saya evolusi itu merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dia akan membentuk jenis makhluk hidup yang berbeda dengan yang lain. Menurut Ibu juga apa yang Ibu ketahui tentang teori lama Darwin dan seleksi alam? Menurut saya saya udah agak-agak, soalnya saya itu pelajaran evolusi itu kelas 12 ya, diajarkan ke peserta didik, sedangkan saya itu spesialis kelas 10, jadi jarang menyentuh materi-materi evolusi gitu. Jadi yang saya tahu aja ya juga ya. Menurut saya teori lama itu adalah teori yang berpendapat bahwa makhluk hidup itu mewariskan sifat organ yang sering digunakan. Contohnya kayak jerapah yang berleher panjang, itu bisa terjadi karena kebiasaan jerapah tersebut menjangkau daun yang tinggi. Sedangkan kalau menurut Darwin, itu adalah evolusi yang terjadi karena seleksi alam, sehingga makhluk hidup tersebut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mereka lah yang akan bertahan hidup dan berkembang biak. Sedangkan kalau yang seleksi alam itu adalah proses alam yang terjadi secara alami yang menyeleksi individu yang paling sesuai dengan lingkungan, dan dialah yang akan tetap hidup. Bagus pertanyaan, jawabannya ya. Ibu kan pernah belajar evolusi juga ya waktu kuliah di Unindra itu. Nah, menurut Ibu ada nggak keuntungan kita mempelajari teori evolusi? Ada sih, kalau menurut saya semenjak belajar evolusi kita jadi tahu gimana sih asal usul makhluk hidup terjadi itu gimana, awalnya prosesnya dari apa, dan bagaimana hubungan kekerabatannya. Jadi lebih memahami asal usulnya, hubungan kekerabatannya, dan bisa memahami proses adaptasi terhadap lingkungan. Ya kayak gitu. Jadi kita tahu kan perkembangan makhluk hidup itu dari masa ke masa seperti apa. Pertanyaan berikutnya, apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Menurut saya manusia purba itu adalah manusia yang hidup pada zaman prasejarah. Jadi kemampuan mereka berpikir, kemampuan mereka menyelesaikan masalah, dan bentuk tubuhnya itu lebih sederhana dibandingkan manusia modern. Ya, ada lagi? Oke, baik, izin melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Iya, saya kurang hafal nih kalau ditanya nenek moyang yang pertama kali.
saya masih kurang tahu deh. Cuman saya tahunya ini benar atau enggak ya. Jadi manusia itu kan Homo sapien ya. Ya sebelum Homo sapien itu Homo erectus gitu, betul nggak sih? Tapi sebelumnya saya kurang paham. Jadi nenek moyang manusia itu Homo erectus gitu yang saya tahu. Terima kasih ya, Bu. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Saya percaya karena selama ini yang saya pelajari teori evolusi itu bukan sekadar materi yang diberikan tanpa bukti. Nah, ada bukti ilmiahnya berupa fosil. Nah, dari situ saya tahu, oh ternyata dulu memang benar ada manusia purba. Lanjut, apa yang diketahui mengenai adaptasi dan mutasi? Menurut saya adaptasi itu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan mutasi adalah perubahan gen atau kromosom yang dapat menyebabkan makhluk hidup mempunyai sifat baru. Oke, untuk pertanyaan ini Iya pasti. Iya. dan Iya betul. Sesuai dengan penampilan saya hari ini memakai hijab, saya beragama Islam. baik, untuk pertanyaan berikutnya bisa dilanjutkan saya, Bu. Kalau menurut saya dianggap bertentangan tidak, tapi sejalan juga tidak karena teori evolusi dan agama itu dua sisi yang berbeda. Kalau menurut saya, jadi dari teori evolusi kita bisa mendapatkan pemahaman tentang asal-usul kehidupan. Sedangkan kalau agama itu kan fitrahnya Allah menciptakan kita langsung tanpa perantara apapun gitu. Jadi saya melihatnya dari dua sisi yang berbeda. Kalau menurut saya dari ajaran agama yang saya terima selama ini, Tuhan pertama kali menciptakan manusia itu berupa Nabi Adam. Sama semua sama kan sependapat kan ya seperti itu. Jadi memang berbeda dengan teori evolusi yang selama ini kita terima karena memang kalau menurut saya itu dua sisi yang berbeda. Tidak bertentangan kan menurut saya tadi itu karena dua sisi yang berbeda jadi bidang kajian yang harus dipahami itu berbeda. Kalau misalnya teori evolusi itu kan memahami tentang asal-usul atau kehidupan dan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dari masa ke masa. Sedangkan kalau agama saya yaitu menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan langsung tanpa adanya perubahan dari dulu sampai sekarang ya seperti itu bentuknya gitu. Ya, jadi tidak bertentangan. Saya menurut Ibu sebagai tenaga pendidik, apakah teori evolusi ini masih relevan atau masih pantas untuk diajarkan di lingkungan sekolah? Bagaimana sih pandangan Ibu mengenai hal tersebut? Menurut saya masih pantas diajarkan karena teori evolusi itu kan membantu siswa untuk memahami bagaimana makhluk hidup itu berproses mengalami perubahan. Ya, sedangkan kalau ilmu agama itu ajaran agama yang harus kita yakini, maksudnya bukan terbentuk karena adanya perubahan, tapi secara fitrah Tuhan langsung menciptakan kita tanpa ada perubahan. Jadi kalau evolusi itu yang diajarkan sebagai ilmu pengetahuan, bukan pengganti sebagai agama yang harus mempercayai kalau manusia itu diciptakan dari nenek moyangnya yang mengalami perubahan. Bagaimana sih pemahaman dan pandangan Ibu terhadap konsep atau gerakan seperti Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal atau sendiri mata satu? Sejauh mana sih Ibu melihat pengaruh keberadaan konsep tersebut di dunia? Kalau menurut saya beberapa istilah yang tadi Mbak sebutkan itu adalah merupakan kelompok atau ideologi yang memiliki pandangan tertentu terhadap politik atau bidang keagamaan. Ya kalau menurut saya itu nggak bisa dijalankan ya atau tidak bisa diikuti perkembangannya karena belum terbukti secara ilmiah.
Dalam konteks teori evolusi, apakah Ibu lebih cenderung mendukung, menolak, atau masih memiliki perasaan ragu-ragu terhadap teori evolusi ini? Nah, apakah sih pandangan Ibu terkait hal ini? Kalau saya mendukung, karena sebagai ilmu evolusi itu dianggap sebagai kajian ilmiah, karena banyak bukti dari fosil tentang penelitian genetika. Ya, tapi saya juga meyakini bahwa kehidupan itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi saya melihatnya tadi dari sisi yang berbeda, yang satu sebagai ilmu pengetahuan dan yang satu sebagai keyakinan agama. Selanjutnya, menurut Ibu sendiri, mengapa teori evolusi, khususnya ini mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai saat ini? Karena dengan adanya pelajaran evolusi itu bisa dikembangkan ilmu-ilmu yang lainnya seperti genetika, biologi molekuler. Nah, jadi menurut saya perlu dipelajari terus evolusi. Iya, saya perlu dikembangkan terus untuk mendukung ilmu-ilmu yang tadi, genetika dan biologi molekuler. Menurut Ibu, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain ataupun peserta didik, tetapi itu bertentangan dengan agama yang kita kenapa bisa? Menurut saya boleh, karena asal dijelaskan dalam kadar yang sama, seimbang gitu. Jadi nggak yang satu memihak di evolusi, yang satu memihak di agama. Karena dua hal tadi itu beda bidang kajiannya. Kalau evolusi itu mempelajari tentang penelitian ilmiah, sedangkan kalau agama itu dianggap sebagai pandangan spiritual. Jadi sains dan agama beda bidang kajian menurut saya. Nggak bisa bareng, jalannya masing-masing, dalam satu tujuan tapi beda jalur, gitulah intinya. Menurut Ibu, gimana biasanya cara menjelaskan teori evolusi, khususnya yang tentang manusia, biar tetap bisa dipahami siswa? Menjelaskan teori evolusinya itu secara ilmiah berdasarkan bukti-bukti yang kita temukan, contohnya kayak tadi fosil. Ya, nah dari situ kita menekankan bahwa teori ini dimaksud untuk bidang kajian pembelajaran, bukan untuk menentang agama. Ya, karena agama tadi kan udah tahu ya sendiri kalau kita itu diciptakan dari Tuhan langsung melalui Nabi Adam. Tetapi untuk memahami proses biologi dalam ilmu pengetahuan tetap harus merujuk ke teori evolusi. Iya, harus ada bukti teori evolusi. Jadi jangan yang katanya nenek moyang, mana nih buktinya? Jadi buktinya kan berupa fosil. Gitu. Oke. Sebenarnya pada kesempatan yang kami sangat senang bisa berbincang soal evolusi ini karena itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara, ulang deh. Pengen ikut apa sih kalau sekarang senam PTN, SNMP siang. Kamu kelas berapa? TV yang sama artis ya? Selain demen makan, dia juga pengurus MBG guys, si Citra nih. Selain dia demen bocah kedua nih, bocah tukang bengong. Bengong mulu ya kerjaannya. Pokoknya nanti abis lulus aku udah jadi guru beneran. Lucu banget lagi pacaran guys. Itu yang di atas lagi pacaran guys tuh. Hari Saman. Iya. Pas bukti Rasulullah. Abun kita sama siapa sih? Caca. Kayaknya gua.
Ya udah, hai guys deh. Saya pengen buat hai guys nih. Hai guys. Tuh, sudah hai guys, gak ada guys.